Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex. Saya di sini pengen menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita. Bang, saya sering bingung justru pada saat sudah entry. Saya bingung kalau minus harus close atau tidak, kalau profit harus tahan atau tidak, takut balik arah. Kalau untuk entry-nya saya sudah nggak bingung, justru saat floating saya sering kebingungan. Mohon solusinya Bang. Jadi teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas tentang floating ya. Apa yang harus kita lakukan saat floating dan beberapa tips tentang hold profit ya teman-teman. Karena banyak juga dari teman-teman yang selalu mengeluh ya. Pada saat saya bikin video praktek trading itu selalu mengeluh nggak bisa hold profit gitu. Nggak percaya diri hold profit gitu. Nah itu semuanya akan kita bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini ya teman-teman, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang nggak bisa trading tapi pengen profit dari dunia trading, teman-teman bisa manfaatkan fitur copy trading dari broker XM. Jadi teman-teman login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat di sebelah kiri, klik menu copy trading. Nah di sini teman-teman bisa lihat para trader yang menyediakan akun master copy tradingnya. Di sini teman-teman bisa ikuti ataupun follow untuk salah satu master strategi copy trading yang ada di sini. Nanti teman-teman akan ikut ya, profit dan lossnya akan mengikuti master yang kalian ikuti. Jadi kalian nggak perlu trading lagi seperti itu. Nah, di sini kabar baiknya itu juga sudah bisa menggunakan akun XM Ultra Low ya. Jadi para master copy trading dan juga pengikutnya ataupun followersnya itu bisa trading dengan split yang lebih rendah. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas tentang floating. Jadi floating itu adalah sebuah kondisi di mana entry terbuka, entry masih terbuka gitu. Nahan posisi lah ya. Kita pakai bahasa yang simpel aja. Nahan posisi entah itu plus ataupun minus itu namanya floating ya teman-teman. Sebenarnya tips yang paling utama agar teman-teman gak bingung nahan floating itu adalah punya plan yang jelas. Nah, untuk plan yang jelas ini teman-teman harus susun dari awal. Ya, kalau teman-teman entry doang nggak punya plan untuk exit ya gimana gitu. Plan itu kan ada beberapa ya teman-teman. Ya ada strategi untuk entry dan strategi untuk exit gitu. Masuknya pas momen apa, keluarnya pas momen apa. Nah, buat orang-orang yang kebingungan saat plotting, itu artinya nggak punya plan yang jelas gitu ya. Jadi silahkan ya buat teman-teman yang suka bingung pada saat entry, sudah floating tuh bingung. Kadang-kadang tuh kasusnya kayak gini untuk pemula itu. Pemula itu begini, nahan minus ya. Berharap balik ya. Akhirnya ditahan lama tuh minusnya. Nahan profit. Nggak berani ya kan. Takut balik ya malahan. Takut balik gitu. Sebaliknya ini kebolak-balik jadinya gitu. Makanya untuk menghadapi persoalan seperti ini, teman-teman harus punya rencana yang matang gitu ya. Plan yang jelas dari awal. Oke. Plan yang jelas dari awal ya. Kalau entry sesuaikan dengan teknik ya. Teknik teman-teman. Kalau exit itu kita pakai angka aja deh. Jadi teman-teman harus punya patokan yang jelas. Berapa rugi dan berapa profit. Ya memang harus dua-duanya teman-teman harus tentukan dari awal gitu. Nggak mungkin lah teman-teman nggak punya patokan ini. Kalau teman-teman nggak punya patokan ini ya jadinya kayak tadi gitu ya, kebingungan ya mau mau exit gimana, mau hold gimana kayak gitu. Jadi belajarlah untuk tegas teman-teman dengan target kalian. Nah, targetnya berapa? Nah ini nanti akan menyesuaikan sendiri dengan teman-teman pengalaman menghadapi market ya. Tapi yang jelas kalian mulai dari sekarang untuk teman-teman yang belum punya plan yang jelas itu harus tegas dengan target ya. Misalkan ya hari ini saya trading ya, saya siap rugi berapa? Katakanlah $50.
Kalau saya profit, saya siap profit katakanlah $100. Ya, ini teman-teman bisa set manual seperti SLTP, itu juga lebih bagus. Jadi dan teman-teman di sini harus tegas ya. Tegas, harus tega lah, harus tega dengan rugi kalian gitu. Nggak usah takut gitu, biasain aja. Jadi antara rugi dan profit itu harus kena salah satu. Gimana kalau kena ruginya nggak masalah? Gimana kalau tiba-tiba profit $60 terus balik lagi jadi rugi? Nggak masalah. Yang penting teman-teman belajar aja tegas dulu teman-teman. Tegas, tega ya dengan target. Kalau teman-teman udah tegas dan tega dengan target kalian, nanti udah nggak ada beban lagi gitu. Yaitu semuanya sih apa ya namanya? Itu semuanya terbentuk karena jam terbang ya, karena pengalaman seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya juga tentang hold profit. Bang, cara nge-hold posisi gimana? Ya cara nge-hold posisi ya tinggal di-hold aja teman-teman. Ya enggak? Cara nahan gimana? Ya tinggal ditahan aja gitu. Nggak ada jawaban yang lain. Kok susah ya pengen nge-hold lama kayak gitu? Karena lu belum terbiasa aja ya teman-teman ya. Kalau sudah terbiasa ya teman-teman, nanti pasti teman-teman akan bisa dengan sendirinya. Nah, di sini teman-teman, ya contoh ini Bang bikin video tentang ABC dan belajar hold. Ya, ini juga sudah saya bikin ya. Oke, hold profit ya teman-teman. Itu ya tadi harus tegas, tega ya. Pokoknya kalau teman-teman nggak tegas, nggak tega ya, nanti teman-teman nggak terbiasa. Itu masalah mental teman-teman ya. Kalau saya ya teman-teman lihat di sini, kadang sehari ya, kadang 2 hari. Oke, tapi ada juga yang 3 hari gitu. Ya, ada juga yang 3 hari, 4 hari. Kenapa saya bisa hold sampai berhari-hari, sedangkan ada orang yang baru profit dikit saja sudah panik langsung di close? Jawabannya karena mental, karena kebiasaan. Nah, mental atau kebiasaan ini harus dilatih teman-teman. Nggak ada apa ya namanya, nggak ada rumus yang lain. Jadi teman-teman memang harus ngelatih gitu. Makanya teman-teman ya, kalian jangan terbebani sama target juga ya. Ini yang jadi masalah. Tuh. Jangan apa ya namanya, terbebani. Trading itu jangan terbebani. Kalau teman-teman nggak terbebani dalam artian kebutuhan ya ataupun target kehidupan yang lain ya, kehidupan apa ya maksudnya, uang yang kalian pakai itu memang benar-benar uang yang santai gitu, makanya teman-teman bisa hold dengan santai juga. Ini pengaruh juga gitu untuk orang-orang yang harus segera profit ya, nggak berani rugi. Orang-orang yang nggak berani hold itu biasanya orang-orang yang juga terpengaruh dengan kebutuhan sehari-hari. Kalau saya sendiri teman-teman, trading itu ya entry. Nah, pertama tuh tahapannya gini ya, nyari momentum, cari momen. Nah, di dalam cari momen ini teman-teman, saya bisa sehari dapat, 2 hari dapat, kadang 3 hari, kadang seminggu entry sekali. Kalau 2 minggu nggak ada momen tuh nggak mungkin. Tiap minggu pasti ada momen ya, itu yang saya alamin. Cari momen, setelah dapat saya entry. Ya, di dalam entry ini saya putuskan dengan tegas SL-nya berapa, target profitnya berapa. Ini harus tegas dari awal gitu. Kemudian yang saya lakukan yang ketiga, agar saya tidak melakukan intervensi atau saya tidak merubah-rubah plan awal saya, adalah tinggal saja dengan aktivitas yang lain. Nah, kalau orang yang nggak ditinggal, artinya tuh apa ya namanya, dia itu suka nungguin market, itu dia akan terpengaruh teman-teman. Dia akan terpengaruh ya. Contoh ya teman-teman, entry
Misalkan udah buy di sini lah, ini ada engulfing, sebelahnya buka naik, oh ya signal buy katakanlah, buy di sini, SL di sini. Kalian buka lagi market, kalian akan timbul rasa pengen apa ya, ngotak-atik teman-teman. Itu pasti, itu namanya psikologi. Dimana oh ini udah tinggi, apa di close dulu ya gitu. Tapi belum sampai target gitu kan. Ya enggak? Lebih baik kalian pakai sepasang SL, TP, selesai, kalian tinggalin. Itu kalian nggak akan ngotak-atik market. Ya, apalagi yang lebih parah adalah orang yang suka ngeliatin market itu bukan cuma melakukan intervensi, tapi dirubahlah entry-nya. Ini udah bener-bener buy di sini naik kan, ya karena udah naik, oh ini ganti sell gitu. Tutup ganti sell, ternyata masih naik tinggi lagi gitu. Ini sering banget teman-teman terjadi. Jadi ketika teman-teman merubah, maka yang benar adalah yang pertama. Sering banget teman-teman kejadian seperti itu. Jadi misalkan ya teman-teman, kalian sell di sini, wah kok nggak turun-turun gitu. Kalian udah analisa dan lain-lain ya misalkan, tapi bukan, ini nggak ada momen sell sebenarnya. Tapi oh ya ini saya sell. Saya udah taruh SL, taruh TP. Atau mungkin di sini ya, di sini kalian buy. Ya taruh SL, taruh TP di sini. Karena sideway-nya lama dan kalian terlalu sering melihat market, akhirnya kalian ganti sell. Wah ini mas sell, ini berarti nggak naik nih, gantilah sell, akhirnya naik. Itu sering kejadian. Inilah yang namanya market itu bisa mempermainkan psikologi teman-teman. Merubah itu adalah yang benar, itu adalah yang pertama kali. Pernah nggak kalian entry buy? Nih, ya contoh ya. Buy, kemudian nggak naik-naik, gitu. Pernah nggak kalian ngalami seperti ini? Kemudian kalian ganti sama sell, naik tinggi. Ini bukan berarti kalian dipermainkan, bukan. Karena psikologi kalian aja yang kurang sabar, teman-teman. Gitu. Karena kalian itu terlalu sering mungkin melakukan perubahan-perubahan di dalam entry market. Saat floating kalian terpengaruh ya, merubah-rubah kayak gitu. Ya, itu ya jawaban dari saya tentang floating ya. Harus punya plan yang jelas dan harus tegas. Harus tegas, pokoknya harus tegas. Antara rugi berapa atau profit berapa. Tegas aja, kalian nggak usah nargetin dulu lah, misalkan oh bang saya punya modal $200, gimana caranya biar jadi 400. Ini nggak perlu teman-teman, nggak penting gitu. Target ini tuh nggak penting. Yang penting adalah kalian punya kebiasaan ya yang jelas gitu ya, antara kapan entry ya, kapan exit ya, SL berapa, TP berapa, ya batasannya gimana. Ini aja dulu. Jadi habit aja dulu. Kalian katakanlah ya belajarlah pakai $500. Oke, $500 ini nggak saya targetin jadi uang, tapi saya targetin untuk membentuk habit saya gitu. Trader saya biar terbentuk gitu. Bagaimana lot saya gitu, lotnya gimana, kapan entry-nya, kapan exit-nya. Belajar tuh kayak gitu. Jadi belajar tuh bukan merubah 200 jadi $400. Ini nggak penting sama sekali. Yang penting adalah kapan entry-nya, kapan exit-nya, SL-nya berapa, TP-nya berapa ya, punya habit yang jelas. Ini nanti bakalan ngikutin sendiri teman-teman. Ya, masalah saldo kalian tuh akan bisa berkembang kalau kalian punya kebiasaan yang jelas. Saldo kalian nggak akan pernah berkembang ya kalau kalian nggak punya kebiasaan yang jelas. Gitu. Atau mungkin kalian bakalan roller coaster ya, naik tinggi, margin call kayak gitu. Itu karena nggak punya kebiasaan yang jelas dan bener gitu. Itu ya.